Baik, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara yang mudah untuk mengetahui persoalan kartu sembako atau yang dikenal dengan kartu keluarga sejahtera atau kartu combo dan kartu program keluarga harapan PKH yang pada beberapa tahun sampai dengan saat ini di 2022 masih terdapat di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Keluarga penerima manfaat mengalami kejadian saldo nol ketika transaksi di e-warung maupun di kantor pos. Nah, untuk mengetahui apakah KKS dan kartu PKH ini saldo nol atau tidak dan bagaimana solusinya akan kami jelaskan sesuai pengalaman yang kami dapati di lapangan terkait KKS dan kartu PKH yang saldo nol. Seperti terlintas dalam slide ini, kartu KKS dan PKH yang sudah familiar dipegang oleh keluarga penerima manfaat. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui kedua kartu ini apakah betul-betul mengalami saldo nol atau tidak dan bagaimana langkahnya. Umumnya kami di lapangan menemui ada 4 permasalahan utama yang menyebabkan saldo nol. Kita bisa lihat di penjelasan slide berikutnya. Pada pengalaman yang kami hadapi di setiap permasalahan KKS maupun PKH yang saldo nol, itu ada 4 permasalahan utama yang kami catat dan kami temui. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa nama elemen biodata KKS dan kartu PKH itu harus sama dengan kartu keluarga atau KTP. Itu yang pertama yang sering kita temui dan kita cek kepada KPM yang ingin mengetahui bahwa kartu sembako atau PKH-nya saldo nol. Pengalaman yang berikut yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa nama itu KPM harus masih ada di DTKS atau tidak. Yang ketiga, kita harus mengetahui pada DTKS itu terverifikasi dan tervalidasi masih mampu secara ekonomi. Jadi itu yang harus kita lihat. Karena kalau dia masih mampu secara ekonomi, maka otomatis dia saldo nol. Yang berikut, permasalahan yang keempat yang perlu kita ketahui adalah kita harus bersabar. Karena dalam proses transfer dana itu selalu banyak kendala dari pusat ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Di kabupaten kota, seluruh Indonesia sekitar 514 kabupaten kota. Dan untuk mengetahui 4 permasalahan dan solusinya, kita coba merumuskan cara atau bagaimana solusi di lapangan ketika KPM mengalami masalah setelah mereka mengetahui bahwa kartu sembako dan kartu PKH mengalami saldo nol. Untuk solusinya kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu kita mengecek apakah nama elemen biodata KKS dan kartu PKH ini sama dengan kartu keluarga atau KTP atau tidak, sehingga menyebabkan saldo nol. Kita coba pada langkah nomor 1. Pada langkah nomor 1 kita mengecek nama dan elemen biodata KKS dan kartu PKH harus sama dengan kartu keluarga atau KTP. Contohnya, seperti terlihat pada gambar, kita lihat contoh kasus misalnya nama di kartu keluarga sejahtera KKS itu Johana, sedangkan di KTP Yohana. Beda huruf J dan Y. Nah, kalau nama beda, walaupun biodatanya elemennya yang lain sama, itu tidak padan dan mengakibatkan saldo nol. Dan itu harus perlu penyelesaian lebih lanjut. Begitu pula di kartu keluarga. Jadi harus sama. Baik antara kartu keluarga, kartu
PKH dengan yang ada di eKTP maupun kartu keluarga harus sama. Jadi tidak boleh beda, baik nama, baik gelar, baik titik, koma, harus sama. Seperti misalnya hajah atau haji, titik. Di kartu keluarga ketik H titik nama orang. Sedangkan di KTP H tidak pakai titik, langsung nama orang. Itu tidak padan. Sehingga menyebabkan ketika diverifikasi, dikonsolidasi, terjadi ketidakpadanan sehingga menyebabkan saldo nol. Karena untuk semua jenis kartu KKS dengan dokumen pendukung itu tidak boleh beda sedikit pun. Harus sama persis. Nah, solusinya bagaimana kalau seandainya kejadian pada pengalaman nomor 1 itu ditemui oleh KPM? Yang pertama adalah kita harus ke Dukcapil atau ke Dinas Sosial Kabupaten Kota yang sudah punya user. Jadi bisa juga yang pertama kita ke Dukcapil, Dinas Dukcapil di Kabupaten Kota, atau yang kedua juga bisa kita ke Dinas Sosial Kabupaten Kota yang sudah punya user untuk bisa langsung akses server Dukcapil, dan biasanya ada perjanjian kerjasama dengan Dukcapil yang telah dapat izin persetujuan dari Ditjen Kemendagri untuk bisa langsung verifikasi. Jadi KPM tidak perlu lagi ke Dukcapil, tapi cukup ke Dinas Sosial karena sudah diberikan user dari Ditjen Kemendagri untuk mengakses server Dukcapil, sehingga NIK dan elemen biodata penduduk bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa langsung diperbaiki, sehingga kasus saldo nol bisa teratasi. Itu yang pada langkah nomor 1. Bagaimana dengan kasus yang kedua, yaitu bagaimana mengecek pastikan nama di DTKS masih ada atau tidak. Nah, bagaimana kita mau mengecek nama KPM itu masih ada atau tidak sehingga kartu sembako atau kartu PKH-nya tidak saldo nol? Caranya adalah kita bisa cek di data terpadu kesejahteraan sosial. Pada internet, pada website di Kemensos, kita tinggal mengetik cek bansos .kemensos.go.id, dan setelah tampilan ini keluar pada Google atau internet website Kemensos, maka kita tinggal memasukkan 2 item perintah yang ada pada DTKS, pencarian KPM yang masih tercatat pada DTKS. Yang pertama adalah wilayah. Jadi penerima manfaat dicek berdasarkan wilayah dan dicek berdasarkan nama. Pada wilayah kita tinggal memasukkan nama provinsi, nama kabupaten kota tempat domisili, begitu pula di kecamatan, di desa atau kelurahan. Kemudian nama penerima manfaat atau nama PM kita harus masukkan nama sesuai dengan KTP. Kemudian kita memasukkan huruf kode dan kita memasukkan di captcha di kotak kuning yang ada kotak putihnya. Kita ketik, kemudian kita jangan lupa kita mengklik cari data. Maka ketika nama ada, berarti permasalahan pertama dan permasalahan kedua sudah kita selesai, tidak ada persoalan. Kita masuk kepada tahap bagaimana mengecek langkah yang ketiga, yaitu langkah sebelum memasuki langkah ketiga. Pada solusi untuk langkah kedua, kita harus lihat bahwa kalau nama di langkah kedua KPM tidak ada di dalam DTKS, maka kita bisa solusinya kita ke kantor lurah atau desa atau ke dinas sosial untuk mengisi form 44. Atau bisa juga mendaftar secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store bagi KPM yang punya HP Android. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi KPM yang sudah tidak terdaftar di DTKS bisa juga isi form 44, juga bisa secara mandiri mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store.
Jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Ada tulisan Kementerian Sosial dan tulisan aplikasi Cek Bantu. Tinggal memasuki username dan password. Untuk mendapatkan username dan password, maka sebelum login kita harus buat akun baru. Jadi akun barunya ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu tempuh, sehingga ketika sudah mendapat user dan password, baru kita bisa login untuk masuk kepada tab pengajuan pendaftaran secara mandiri, sehingga ketika penetapan DTKS oleh Pusdatin Kemensos, nama calon KPM sudah bisa masuk ke DTKS, sehingga bisa mendapat bantuan melalui kartu keluarga sejahtera ataupun PKH. Yang berikut, langkah yang ketiga untuk mengecek kartu KKS dan kartu PKH itu saldo nol atau tidak, itu adalah kita harus mengetahui bahwa DTKS itu terverifikasi atau tervalidasi mampu secara ekonomi. Nah, ini menjadi ranah atau kewenangan daripada Pusdatin di Kemensos. Maksudnya adalah bahwa kita melihat banyak KPM yang misalnya dalam satu KK tadinya dia menerima bantuan baik PKH maupun BPNT lewat kartu keluarga sejahtera. Nah, di kemudian hari pada kartu keluarganya salah satu anggota keluarganya diterima menjadi PNS atau TNI atau Polri atau pegawai BUMN. Jadi masih satu KK dengan KPM. Nah, secara otomatis akan terbaca di Pusdatin di DTKS bahwa nama ini sudah tidak layak, otomatis dia tergraduasi dan dianggap ada keluarga yang sudah bekerja, maka harus terpisah kakaknya. Nah, kalau dalam satu kakak kita bersama-sama dengan keluarga yang sudah bekerja, baik PNS, TNI, Polri, atau pegawai BNN, maka dengan sendirinya secara otomatis kita dikategorikan sudah tidak masuk di dalam DTKS. Maka solusinya kita harus keluar atau membuat KK tersendiri sehingga tidak bergabung atau tidak satu dengan KK atau anggota keluarga yang dalam satu KK ada yang telah bekerja. Itu contohnya. Nah, permasalahan yang keempat yang sering kita ketahui di saldo nol adalah terkait bagaimana kita harus bersabar, karena biasanya sebenarnya kendalanya hanya keterlambatan, bahwa saldonya tetap ada walaupun pada saat mengecek itu saldonya masih nol, tapi hanya persoalan keterlambatan yang terjadi di pusat. Nah, mengapa sampai dia terlambat? Adalah karena proses administrasi. Jadi setiap pencairan keuangan, baik pencairan keuangan untuk di daerah maupun di pusat, itu ada administrasi keuangan yang namanya SP2D atau surat perintah pencairan dana dari Kemensos yang belum dikirim atau masih dalam proses ke daerah tujuan, sehingga setting wallet dan pemindah bukuan dana ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat juga terlambat. Dan ini cuma persoalan waktu saja. Nanti juga akan masuk ke rekening. Oleh karena itu kita diminta bersabar. Karena pengurusan untuk administrasi keuangan ini pada seluruh kabupaten kota. Jadi untuk saat ini ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Jadi memang untuk seluruh Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dana itu belum masuk, sehingga ketika KPM mengecek saldonya masih nol. Jadi biasanya pada tahap keempat pengecekan ini kita menghimbau kepada mereka yang mengalami persoalan ini untuk bersabar. Jadi ini hanya persoalan waktu. Ya, mungkin ini beberapa hal yang kami catat, ada 4 terkait bagaimana mengecek kartu KKS ataupun kartu PKH-nya itu saldo nol atau tidak dan bagaimana solusinya. Sehingga mudah-mudahan dengan video tutorial ini memberikan pencerahan bagi kita, baik KPM maupun pendamping sosial,
maupun kita yang bekerja di dinas sosial yang sekiranya punya permasalahan terkait bagaimana mengecek kartu PKS dari KPM yang berada di wilayah Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana solusinya, itu yang bisa kami rangkum dari pengalaman yang kami ketahui. Demikian tutorial kali ini, kiranya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.